Sebab ketika hati kami percaya, Tuhan, Engkau melakukan yang tidak kami duga. Terima kasih Bapa, sampaikan sabdamu. Jadikan kami Maria-Maria yang mendengar firman Tuhan. Lazarus, saudara Maria itu yang Kau bangkitkan dari kuburan dan keterpurukan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati dan pikiran kita akan dengarkan renungan firman Tuhan seperti yang saya sudah janjikan. Dengan judul, Bisa Bangkit. Dan kalau Anda belum subscribe juga, cepat subscribe. Karena ada banyak sekali materi-materi yang sifatnya sorgawi. Karena asal-usul seluk-beluknya adalah dari firman Kristus, dari persekutuan dengan Roh Kudus ya. Dan sekarang ambil catatan, catat judul temanya, Bisa Bangkit. Kita ini bisa bangkit dari keterpurukan apapun juga, nggak peduli jatuhnya sedalam apa. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan bilang kita bisa bangkit, kita pasti bangkit. Anda pasti bangkit. Baik itu bisnis Anda, pernikahan, rumah tangga, kesehatan. Whatever it is. Pelayanan juga hari-hari ini banyak orang yang pelayanannya jadi kocar-kacir. Bisakah konsolidasi? Bisa. Yes, we can. Tidak ada kata terlambat. Yesaya mengatakan, bahkan tahanan atau tawanan pahlawan pun bisa direbut kembali. Tidak ada kata terlambat dalam kamus Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh tentunya, yaitu dari Daud. 2 Samuel 12, ayat 15 sampai ayat 20 pembacaan kita. Ayat per ayat saya akan bahas. Siapa yang rindu untuk bangkit, apapun juga yang jatuh atau hari ini seolah-olah kita mengalami kekalahan dan kemunduran, apalagi keterpurukan, itu sudah nggak ada batasnya, itu jurang terdalam. Kalau Anda yakin Anda bisa bangkit, sekalipun saya nggak bisa lihat, Roh Kudus bisa melihat Anda. Kalau Anda merasa, Anda yakin Anda bisa bangun dari apapun juga, termasuk kejatuhan dosa, Anda pasti bisa bebas. Tuhan ampuni. Pasti ada kesempatan dan kita pasti mengalami kemenangan. Apapun itu juga, kalau Anda percaya Anda bisa bangkit lagi, ya sebelum kita baca firman ini, saya minta Anda cetuskan iman, bisa angkat tangan katakan, ya saya percaya. Roh Kudus lihat Anda loh. Saya nggak tahu, saya nggak bisa lihat Anda yang bisa lihat saya, tapi Roh Kudus bisa lihat kita semuanya. Sekali lagi yang percaya, Tuhan bisa bangkitkan dari apa saja, angkat tangannya katakan, amin. Puji Tuhan. Ya. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 20. Ini cerita, backgroundnya begini. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Setelah Daud jatuh sama Batsheba, ambil istri orang. Bahkan secara tidak langsung bunuh suaminya, kasih surat perintah. Supaya Anda supaya Anda bisa mengikuti ya, mengikuti cerita sebenarnya. Karena saya nggak mungkin bisa bahas seluruh ayat. Waktu kita terbatas. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan nabi itu ke rumahnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Yaitu Batsheba. Istri Uria yang sekarang jadi istri Daud. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Daud sungguh-sungguh berdoa. Ini kokonya Salomo, anak hasil perjinahan. Ayat 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud, ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Sedih sekali buat keluarga Daud. Sudah dosa, sudah jatuh ketiban tangga. Memang betul sekarang yang dilakukan sama Daud itu sangat keji di mata Tuhan. Bagaimana tidak? Dia merekayasa sebuah peperangan hanya supaya demi ambil istri orang. Tapi Alkitab itu jujur ya, tidak tutup-tutupi dosa tokohnya. Jadi kalau bicara soal keterpurukan, ini lebih daripada bisnis yang jatuh. Ini melebihi kesehatan kita yang terpuruk. Ini betul-betul kejatuhan yang dahsyat. Dia sudah hancur moralitasnya. Bisakah orang begini dipulihkan?
Kejatuhan kan berbagai jenis. Ada kejatuhan secara, ada orang yang kesehatannya tiba-tiba memburuk. Ada juga orang yang pekerjaannya tiba-tiba tiada. Tapi yang ini jatuh dari persekutuan yang hidup dengan Allah. Masih bisa pulih nggak? Kalau Daud aja bisa, kita pasti bisa. Jangan coba Tuhan, tapi ayo kita go ahead berbuat dosa. Toh Tuhan bisa pulihkan. Jangan pernah bilang begitu. Jangan sepihak dengan setan. Tapi kalau Anda sudah terlanjur jatuh, baik itu dosa, atau Anda tidak bisa berbuat apa-apa, kondisi kehidupan menekan Anda. Ingatlah, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dilihat di ayat ini, kembali lagi ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, ke rumah Daud nih, dan Batsheba. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Tuhan menulahi anak. Ini jangan diartikan terlalu jauh, seolah-olah Tuhan bunuh. Bukan ya, Tuhan memanggil. Ada orang dipanggil waktu umur 80, ada orang dipanggil waktu bayi. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi Tuhan mengambil sebuah tindakan atas perbuatan Daud. Tuhan tidak akan memberikan anak ini ke dalam keluarga mereka yang masih ranah jinah. Keluarga ini tidak layak menerima baby yang so cute ini, yang Tuhan ciptakan dan rajut. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria. Daud nggak bisa apa-apa. Daud sudah berusaha. Daud kan bertobat. Waktu ditegur sama Nabi Nathan. Tapi Daud masih penasaran. Dia kalau bisa mempertahankan. Daud memohon kepada Allah dengan amat sangat. Sampai-sampai berpuasa. Semalam-malaman dia berbaring di atas tanah. Itu pasti kembung perutnya. Dan pasti sakit semua tulangnya. Ototnya pasti sudah nggak beres tuh setelah semalaman di situ. Ya, tulang punggungnya. Belum lagi pasti lututnya nggak keruan rasanya karena dia pasti dalam kondisi bersujud minta ampun sama Allah Bapa. Para tua-tua, semua staf kepresidenan memohon supaya dia mau makan, tapi Daud menolak. Menolak mentah-mentah, dia nggak mau. Singkat cerita, akhirnya anak itu mati. Mau Daud puasa gimana pun juga, mau dia berdoa, sulit pokoknya. Sulit sekali untuk mempertahankan apa yang Tuhan mau habisi dalam hidupmu. Sukar sekali untuk mempertahankan atau menyelamatkan apa yang Tuhan mau matikan. Karena itu, jangan melawan kedaulatan Tuhan. Ada waktunya Tuhan memang mengambil sesuatu dari kehidupan kita, apalagi kalau itu adalah alhasil dosa. Ada harta yang diperoleh dengan tidak legal di mata Allah. Ketika orang itu bertobat seperti Sakius, harus mengembalikan. Kadang-kadang pengembalian itu terjadinya lewat tangan yang tidak kelihatan. Sakius secara sengaja dia ambil inisiatif untuk memberikan kembali kepada setiap orang yang dia peras, bahkan 4 kali lipat. Tapi kadang-kadang detoks ilahilah yang terjadi. Mungkin harta duniawi yang dapat dari penyembahan berhala atau mengontrakkan jiwa, pesugihan dan sebagainya. Ketika seseorang bertobat, kalau memang bukan salah Anda, lalu tiba-tiba sesuatu terjadi, lalu Anda kehilangan sesuatu, tiba-tiba jatuh miskin lagi, kalau ngalami detoks ilahi, jangan coba melawan Tuhan. Kecuali kalau kita memang mengalami kecerobohan dalam bekerja. Tapi ada waktunya, sekalipun kita sudah berusaha dan semuanya sudah ditata dengan benar, tetap merugi. Dan kalau kita nggak bisa apa-apa, itu proses Allah. Biarkan saja, karena susah sekali untuk melawan kehendak Allah. Kalau Tuhan berkata itu mati, Anda mau hidupkan gimana pun percuma. Ya kan? Ada waktunya juga Tuhan proses kita. Ketika seseorang bertobat terima Tuhan, atau ketika seseorang mau kembali lagi dari jalan yang murtad, dia kehilangan banyak temannya. Nanti Tuhan akan gantikan sahabat, tapi semua indah pada waktunya. Sekarang kehilangan dulu, ada waktunya untuk membangun, ada waktunya untuk meruntuhkan, kata pengkhotbah. Itulah sebabnya kalau kita mau bangkit, supaya kita bisa bangkit, yang pertama tulis dulu poin ini. Kita harus bisa terlebih dahulu menerima keputusan Tuhan. Hati harus sampai menerima. Satu titik setelah kita berupaya, seperti Daud puasa semalaman.
bahkan duduk di tanah, berbaring lagi di sana. Sakit sekali itu. Dia bahkan seperti seolah-olah menyiksa diri untuk mendapatkan belas kasih Tuhan. Tuhan itu raja, sekalipun dia itu Bapa. Kalau Tuhan sudah putuskan, apalagi kalau Tuhan tahu itu baik bagi kita. Ingat ini, apa yang Tuhan sengaja ambil dari hidup kita, itu pasti baik untuk hidup kita. Apa yang Tuhan sengaja ambil, pasti ada maksud ilahi di baliknya. Sekali lagi loh ya, jangan sampai beginilah, Tuhan izinkan saya nggak lulus sekolah. Wong sana nggak belajar. Tapi kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh, ternyata ada sesuatu, katakan yang mungkin missing. Kalau kita sudah berupaya, nggak apa-apa. Belajar berkata, ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan pasti ada sesuatu yang murni. Pasti ada sesuatu yang indah di baliknya. Saya nggak bisa lihat sekarang, tapi kemudian hari saya pasti akan memahami. Bisa bangkit, orang yang bisa bangkit adalah orang yang bisa menerima keputusan Tuhan. Ya, apalagi sesuatu yang kita dapat dengan serakah, sesuatu yang dengan ambisi manusia, kita agak memaksakan kehendak. Sehingga Tuhan harus izinkan. Dan ketika kita mau betul-betul mengalami rancangan Tuhan secara penuh, Tuhan harus ambil kembali itu. Ada orang itu yang agak sedikit keterlaluan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau ajari kita rendah hati, lalu ambil sesuatu, katakanlah, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Seperti doa Yesus di Getsemani yang besok saya akan bahas lebih lanjut. Daud tidak mau. Awal mulanya dia melawan. Nggak mau, aku menolak. Mungkin dimarahi, dibentak. Keluar semua kamu. Jangan ganggu aku sedang merengek-rengek di pintu sorga. Daud ini sempat kasar. Dia nggak mau itu, dia nggak mau dengan passionate. Kira-kira gitu maksud ayat ini. Dia tidak maunya itu dengan semangat. No, get out. Kadang-kadang itulah sifat manusia, bukan? Kita ini kepingin mengalami Tuhan sebagai Allah penyembuh, tapi kalau kita diizinkan sakit, kita mengeluh. Bukannya berdoa, malah menuduh Allah. Kalau kita mau mengalami mujizat, ya harus ada kebutuhan, bukan? Kita ingin mengalami Tuhan sebagai Allah yang menyediakan, tapi kita kecewa sama Allah ketika diizinkan kekurangan. Bukannya justru kita harus praktekkan iman. Itu yang disebut Daud tidak mau. Ia tidak mau. Dan tidak ada mujizat hingga ayat 17 yang kita baca dari ayat 15 tadi. Mujizat dan rahmat baru terjadi ketika Daud akhirnya, bukannya dia tidak mau, akhirnya dia bisa menerima kehendak Allahnya. Ketika dia bisa menerima keputusan Tuhan. Di situ terjadi turning point atau titik balik. Bukan hanya titik terang loh ya. Tapi titik balik juga, ada sesuatu yang reverse 180 derajat. Karena itu kalau Anda diizinkan masuk dalam sebuah situasi, asal tanggung jawab Anda sudah penuh, tabung panah itu, jangan marah sama Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan malahan. Katakan, Tuhan, kalau ini keputusanmu kau izinkan, ya ayo. Kalau Tuhan izinkan aku dalam kekurangan dan tantangan, GR aja bilang, aku minta engkau sertai aku sekarang. Sekalipun aku ada salahnya, ampuni aku tahu Tuhan sudah selesai dengan dosaku. Tapi izinkan aku sekarang berjalan dalam cara yang baru. Tuhan, sertai aku, supaya kekuranganku ini menjadi peluang untuk Tuhan menyediakan. Sertai aku dalam sakit penyakitku ini, supaya disinilah aku mengalami Yehovah Rafa, Allah penyembuhku. Ayat 18. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, ya kan? Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup aja, kita telah berbicara kepadanya, dia nggak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita sekarang dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, Tuhan. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Daud itu punya staf yang sangat mengasihi dia ya. Saya senang sekali lihat, mereka care banget sama raja. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka dengan takut. Saya bisa rasakan getaran dalam suara mereka. Saya bisa bayangkan, sudah. Garis bawahi,
mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Kita bisa bangkit jikalau kita bisa seperti Daud. Ketika dia dengar anak itu sudah mati, mengertilah dia sesuatu. Dia bukan mengerti bahwa anak itu sudah mati. Kalau dia mengerti anak itu sudah mati karena kematiannya, Daud pasti ingin bunuh diri. Ada sesuatu yang dia ngerti dan itu bukan soal mati. Waktu dia dengar bahwa anak itu sudah tiada, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Berarti Daud mengerti sesuatu yang lain dan itu bukan kematian. Kematian anak itu seperti pintu before and after, sebelum dan sesudah, seperti dari ruangan ini ke ruangan yang baru. Kita bisa bangkit kalau kita seperti Daud. Nomor 2 poinnya, catat di baik-baik. Daud bisa mengerti Tuhan masih punya rencana. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, Engkau Tuhan berkati hidupku. Betul ya? Tepati janjimu. Maafkan saya. Dia bisa mengerti bahwa Allah masih punya rencana. Mendengar kematian bukan kiamat buat dia, meskipun dia sangat-sangat sedih dan kehilangan. Dia sudah berupaya, berusaha untuk mempertahankan dan menyelamatkan si janin itu. Tapi kalau Tuhan sudah putuskan, dia bisa buat apa? Dan dia berpikir dengan keras. Dan dia beranggapan bahwa Allah masih punya rencana buat orang seperti dia, sekalipun dia tidak layak sama sekali untuk menerima apa-apa. Daud ini pikirannya positif tentang Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Pikiran Anda positif enggak tentang Tuhan yang Anda sembah? Apakah selalu menaruh rasa curiga seperti Adam dan Hawa? Dosa pertama manusia itu bukan ambil buah terlarang. Dosa pertama sebelum itu adalah curiga. Makanya hari ini kita diselamatkan dari dosa karena percaya. Daud bisa mengerti itu. Waktu dengar kabar buruk, dia tahu Tuhan masih punya rencana. Ya, Tuhan masih memiliki plan A. Kalau sudah hangus, Tuhan masih punya plan B. Tuhan masih punya plan C. Daud itu nggak pernah menyerah. Iman Daud itu alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Daud itu imannya nggak berakhir, nggak berkesudahan. Tampar satu, lanjut pipi satunya nyusul. Tampar lagi pipi ketiga, emangnya dia punya 3 pipi? Enggak, pipi yang satu tadi ditampar muncul lagi. Tampar lagi pipi yang kanan, pipi kiri kembali, pipi kanan berikutnya sudah antri. Daud ini nggak pernah menyerah. Dia selalu percaya Allah itu maju, Allah itu di depan, dan Tuhan selalu punya rencana. Rencananya itu selalu damai sejahtera masa kini dan rencana penuh pengharapan masa depan. Saya nggak mengatakan bahwa mari kita main-main dengan rencana Tuhan, kan ada A, B, C, D, E, F, G. Enggak loh ya. Buang-buang waktu kayak gitu tuh. Buang-buang waktu. Dan kita nggak harus mengalami kematian kan. Nggak harus mengalami kutukan. Nggak harus mengalami duka seperti Daud. Ini konsekuensinya. Lebih cepat, lebih baik bukan kalau kita itu mau taat sama Tuhan. Tambah lambat, semakin banyak konsekuensinya. Tapi kalau Anda sudah jatuh, bisnis Anda sekarang terpuruk, siapa bilang bisnis Anda yang lama itu nggak bisa dibangkitkan lagi? Sekalipun nggak dibangkitkan karena Tuhan berkehendak demikian, Tuhan bisa memberimu bisnis baru. Mulai nabung lagi mungkin, perlu berapa bulan bahkan tahun, nggak apa-apa. Hidup kita masih muda, umur 80 pun masih muda. Musa umur 80 baru dipakai sebagai pembebas Israel. Karena hidup kita itu sementara di bumi. Asal respon hati kita benar, hidup selama-lamanya itu lebih kekal. Kemuliaan yang akan datang tidak bisa didekat. Semua penderitaan kita masa kini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Yang penting sekarang itu hari per hari, tiap hari kita itu mengikut Yesus. Udah kesusahan sehari untuk sehari, bangkit lagi. Tuhan masih punya rencana. Gak lucu kalau rencana Tuhan hanya plan A. Coba bicara semuanya hanya dengan huruf A. Makan jadi AA. Nggak bisa. Ya kan? Bermain jadi berma'a. Harus ada I-nya kan? Makan harus ada N-nya kan? Kalau kita bicara berdoa masa berda'a? Harus ada O-nya kan? Semua rencana Tuhan itu indah. Kalau Anda kehilangan A,
ini bukan akhir dari segala sesuatu. Mulailah rencana berikutnya dengan Tuhan Yesus. Yang penting respon hatimu. Yang penting Anda meresponi. Udah itu aja. Sebab kalau Tuhan bilang Anda bisa bangkit, Anda pasti bangkit. Katakan amin. Itu dia. Ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang terakhir ini. Lalu Daud bangun dari lantai. Haleluya. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Saya nggak baca ayat-ayat berikutnya ya, tetapi intinya adalah para pegawai Daud kebingungan semua. Loh kok begini ya? Mereka sempat tanya, nanti saya kasih bocoran. Nanti Anda bisa baca sendiri sisanya. Kenapa Tuhan pada waktu anak itu masih hidup, sekarat Tuhan begitu, tetapi ketika dia mati, Tuhan malah bangkit berdiri, minta makan, berurap dan mandi. Minta roti. Kok bisa begitu ya? Daud bilang, penjelasannya simpel sih, kalau anak itu masih hidup kan saya masih bisa usahakan. Kalau sudah mati apa boleh buat? Emangnya gimana anak itu akan kembali ke saya? Bukannya saya yang akan menyusul dia nanti. Daud itu masuk akal. Tetapi ayat ini saya tambahkan satu poin sederhana. Gimana kita bisa bangkit dari apapun juga? Belajar seperti Daud. Kita bisa bangkit kalau, nomor 3, kita bisa menyembah dan masuk hadiratnya. Kalau kita bisa menyembah dan masuk hadiratnya lagi, banyak orang hari-hari ini nggak bisa masuk hadirat Allah. Masuk itu pikirannya sudah dikuasai dengan masalah. Kalau Anda masih bisa masuk hadirat Tuhan untuk menyembahnya lagi, ada urapan baru di sana. Hari itu jikalau Daud tidak memutuskan untuk bangun dari lantai, tidak akan ada Salomo. Karena setelah Daud bangun, dia bersatu kembali dengan istrinya, Batsheba. Masa lalu sudah selesai, sudah lewat. Waktu itu Tuhan mengingat mereka, pasangan suami istri ini, dan Tuhan mengaruniakan anak berikutnya. Plan B, plan S, Salomo. Tuhan kasih ke mereka. Menjadi raja, salah satu raja terbesar Israel. Kalau Anda dan saya mau terima urapan baru hari ini, bukan hanya mandi, tapi berurap. Ya kan? Seperti meremah, seperti urapan juga, bukan? Mau digosok Tuhan dengan kuasa yang baru, untuk masa depan yang menantimu, penuh pengharapan itu, sekalipun sekarang masih perlu waktu, tapi akselerasinya akan terasa. Pertama mungkin Anda tancap gas cuma 20 km, 30, tapi sebentar lagi Anda akan 200 km per jam dengan Tuhan. Tuhan akan mempercepat segalanya lewat hati yang taat. Asal Anda bisa menyembah dan masuk hadiratnya. Karena itu, buat putusan hari ini, jangan seperti ular berada di bawah. Kalau dia terus berada berbaring di lantai, Daud akan makan debu. Tapi berdirilah, bangkitlah imanmu saat ini. Pergilah ke gereja, istilahnya, atau masuklah hadirat Tuhan seperti ini saat teduh. Mintalah roti. Mintalah roti dari malaikat-malaikat yang sudah siap menyuapimu. Jangan makan debu seperti si ular yang dikutuk, sehingga dengan perutnya dia merayap. Bangun, engkau anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja. Bangkit berdiri, bangkit imanmu. Fight. Bangkit kembali, makan roti raja, terima urapan yang baru. Katakan amin dengan keras. Amin. 1, 2, 3, bisa bangkit. Nomor 1, jika kita bisa menerima keputusan Tuhan. Nomor 2, jika kita bisa mengerti Tuhan masih punya rencana. Dan ketiga, jika kita masih bisa menyembah dan masuk hadiratnya. Mari kita sekali lagi menyembah Tuhan. Sekarang, terima berkat dulu. Mari kita angkat tangan. Receive pastoral blessing. Terima berkat pengembalaan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai Anda sekalian, kita semua. Dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you.